Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ashraful Wajdi, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500123119 pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Budaya kelas 8 dengan materi sholat sunnah gerhana, istisqa, dan sholat jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kelas 8. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua di masa yang akan datang. Ya, kita awali dengan berdoa. Kita awali dengan surah Al-Fatihah, lalu nanti dilanjutkan dengan surat pendek. Nanti surat pendeknya yaitu nanti kita akan membaca surat Al-Qari'ah. Ya, udah pada bisa semua ya. Oke, kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an fahman wasi'a. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Jadi sebelum Bapak mulai materinya di pagi hari ini, Bapak mau ngecek dulu nih. Hari ini mungkin hari ini hadir semua ya. Mungkin ada yang tidak hadir. Ya, hadir semua ya. Jadi
sebelum Bapak mulai materinya hari ini, Bapak di sini akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, bagi kalian yang ingin ke kamar mandi dan lain sebagainya, jangan lupa untuk izin ke guru yang sedang mengajar di depan. Jadi kalau misalkan kalian ingin kamar mandi, silakan. Lalu yang berikutnya, pada saat materi ini berlangsung, harap kalian semua menghadap ke depan. Jadi nanti setelah presentasi, setelah materi ini berlangsung, nanti bakal ada tugasnya nanti di akhir bab. Ya, jadi seperti itu yang ingin Bapak sampaikan. Di sini kita masuk ke materi. Sebelumnya itu kita masuk materi itu bab yang kemarin itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih itu iman kepada kitab-kitab Allah? Kita percaya bahwa kitab-kitab Allah itu sudah ada dari sejak zaman dulu. Ya, dari awalnya kitab itu yang kita percaya ada berapa kitabnya? Ada yang tahu? Coba kelompok sini. Sebelumnya kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab yang kita ketahui ada berapa? Iya, bagus. Ada berapa? Iya, bagus. Ada 4. Apa saja? Yang pertama, kitab apa? Kitab Taurat. Lalu yang kedua, Injil. Yang ketiga, Zabur. Yang terakhir, ya, bagus ya. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang itu. Kitab Taurat oleh Nabi siapa? Kitab Taurat oleh Nabi siapa? Ayo. Nabi siapa? Nabi siapa? Siapa namanya? Dimas ya. Tadi yang jawab ya. Bagus, Dimas. Ya, jadi kitab Taurat itu Nabi Musa. Kitab Injil oleh Nabi siapa? Siapa yang jawab tadi? Kitab Injil Nabi siapa? Eva, kalau kitab Injil Nabi siapa? Kurang tepat. Amanda, coba kalau kitab Injil Nabi Isa. Coba Bapak ulang, kalau kitab Injil Nabi siapa? Nabi Isa. Lanjut. Kitab Zabur oleh siapa? Nabi Daud. Yang terakhir Al-Quran oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu minggu lalu kita sudah bahas semuanya mengenai iman kepada kitab-kitab. Nah, hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru. Bab yang baru di sini adalah ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Oke, Bapak lanjutkan di sini. Nah, di sini kita awali dulu dengan arti dari sholat. Arti dari sholat di sini artinya adalah diambil dari bahasa Arab, yaitu doa, permohonan atau rahmat. Secara istilah di sini sholat artinya adalah rangkaian perkataan dan perbuatan dimulai dari niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang berikutnya adalah bagian-bagian sholat. Bagian-bagian sholat di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama sholat wajib dan yang kedua sholat sunnah. Nah, di sini yang pertama bahasannya sholat wajib dulu. Di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk di dalam rukun Islam yang kedua. Sholat yang dimaksud di dalam rukun Islam ini adalah sholat wajib atau sholat 5 waktu yang sering kita lakukan sehari-hari. Dimulai dari sholat subuh sebanyak 2 rakaat, sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir sholat isya yaitu 4 rakaat. Nah, lanjut, ini yang kedua sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah sholat yang melengkapi sholat wajib di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kita setiap hari Rabu itu kita melaksanakan sholat sunnah. Itu termasuk dalam melengkapi sholat wajib yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada sholat rawatib. Sholat rawatib itu sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Lalu yang akan kita pelajari di sholat sunnah ini adalah sholat jenazah, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Nah, di sini yang pertama sholat jenazah. Sholat jenazah ini satu jenis sholat untuk jenazah muslim. Sholat jenazah di sini adalah
satu di antara 4 kewajiban seorang muslim, ya. Jadi atas muslim lainnya yang meninggal dunia, 3 kewajiban lainnya adalah memandikan, mengafani, dan menguburkan. Jadi 4 kewajiban ini hukumnya fardu kifayah. Apa sih itu fardu kifayah? Fardu kifayah artinya wajib dilaksanakan. Tetapi apabila sudah ada yang melaksanakannya, yang lain terbebas dari kewajiban itu. Namun jika tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban itu, maka semua umat Islam menjadi berdosa. Jadi setiap ada di lingkungan kalian yang sedang ada yang meninggal, kalau bisa kalian bisa ikut ke dalam sholat jenazah tersebut. Lalu yang berikutnya sholat gerhana. Nah, ini yang sering mungkin waktu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita pernah melihat gerhana, ya. Ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat gerhana dalam fikih Islam ini dikenal dengan istilah sholat kusuf, ya, yang berarti sholat 2 gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Secara khusus, sholat yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut sholat kusuf, sedangkan sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf, ya. Jadi kalau gerhana matahari, ku, huruf ku, ka, huruf kaf, u, sin, ya, su, suf, masuk. Kalau sedangkan yang sholat gerhana bulan pakai kho, tapi khusuf, ya. Jadi kalau gerhana matahari huruf kaf jadinya ku, kusuf. Kalau sholat gerhana bulan khusuf, huruf kho, ya. Hukum sholat gerhana di sini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena gerhana matahari dan gerhana bulan ini jarang sekali kita ketemu, ya, sangat jarang. Bahkan bisa jadi 10 tahun sekali atau 20 tahun sekali, atau bisa jadi 100 tahun sekali, ya. Jadi pelaksanaannya disunnahkan secara berjamaah, bisa sendiri sebenarnya, tapi disunnahkan sholatnya secara berjamaah. Meskipun demikian, sholat gerhana boleh dilakukan secara sendiri atau munfarid. Ya, munfarid itu artinya sendiri. Waktu pelaksanaannya selama terjadi gerhana, baik matahari maupun bulan, salat khusuf dilakukan pada waktu mulai terjadinya gerhana matahari sampai saat matahari nampak lagi. Ya, jadi kalau kalian mempelajari gerhana, kalau gerhana matahari itu pada saat gerhana matahari itu seluruh bumi itu menjadi gelap. Ya, seluruh bumi itu menjadi gelap. Sebaliknya, kalau gerhana bulan itu biasanya ada sebagian yang terang. Itu untuk sholat gerhana. Sedangkan sholat khusuf dilaksanakan pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak. Nah, lanjut ke sholat istisqo. Banyak sekali yang nggak tahu apa sih itu sholat istisqo. Itu berasal dari bahasa Arab yang berarti meminta hujan, ya, yang disebabkan hujannya tidak pernah turun atau musim kemarau. Dalam fikih, meminta hujan kepada Allah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sekurang-kurangnya bisa dilakukan dengan berdoa, baik sendiri maupun bersama-sama. Doa meminta hujan juga bisa dilakukan dalam waktu khutbah Jumat. Selain itu, doa meminta hujan bisa dilakukan dengan menyelenggarakan sholat istisqo. Jadi sholat istisqo ini sholat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah. Sholat istisqo ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, ya, di lapangan terbuka dengan disertai khutbah. Kalau tadi sholat gerhana juga sama, dilaksanakannya dengan 2 rakaat. Tapi ada perbedaannya. Apa itu nanti perbedaannya? Nah, nanti ada tugasnya, ya. Menurut jumhur ulama, khutbah sholat istisqo dilakukan setelah sholat. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang menfatwakan khutbah sholat istisqo dilaksanakan sebelum sholat. Hukumnya sunnah muakkad, dianjurkan 2 rakaat, khususnya ketika ada keperluan yang mendesak, ya. Jadi terjadinya krisis air, kekeringan, kebakaran, polusi, dan lain sebagainya. Sementara hujan belum kunjung datang. Dalam kondisi seperti ini, umat Islam disunnahkan melaksanakan sholat istisqo. Itulah pembahasan awal dari materi ini, yaitu tentang sholat jenazah, sholat gerhana, dan sholat istisqo. Dan untuk kalian kelas 8, Bapak sudah membuat kelompok dan kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang Bapak tugaskan. Jadi, ya, silakan
dicatat, ditulis ya. Jadi ini tugasnya adalah membuat 3 kelompok. Ini kalian sudah membuat 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, yang berikutnya 3 kelompok tersebut membuat presentasi tentang cara melaksanakan sholat sunnah. Itu kan tadi kan Bapak menjelaskannya itu secara urgensi atau pentingnya sholat-sholat tersebut. Bagaimana sih cara melaksanakannya? Nah, pengerjaannya menggunakan handphone. Jadi tadi Bapak sudah memerintahkan kalian untuk satu kelompok itu memegang 3 sampai 4 handphone. Karena kalian sudah SMP, jadi Bapak yakin kalian bisa menggunakan handphone dengan benar. Ya. Jadi yang berikutnya adalah bisa menggunakan aplikasi PowerPoint atau Canva atau aplikasi apapun. Waktu pengerjaannya minimal 5 menit. Bapak kasih waktu, kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, yang sudah nanti boleh maju ya. Nanti Bapak panggil satu persatu, satu kelompok untuk menjelaskan apa sih tata cara pelaksanaan sholat jenazah, gerhana, dan istisqa dengan benar. Bapak kasih waktu. Bisa dicari sumbernya di buku paket kalian. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 84 ya. Kalian bisa buka buku paketnya ya. Kalian bisa buka ini di halaman 84 bisa dibuka buku paketnya. Kalau sudah, silakan kalian berdiskusi. Bapak kasih waktu minimal 5 menit. Ya. Ya. Ya, tadi kesepakatan awal ya. Jadi yang merasa ingin mau ke kamar mandi, nanti silakan izin ke Bapak ya. Minimal 2 orang tadi ya. 1 laki-laki, 1 perempuan. Jadi tadi masuk ke dalam kesepakatan kelas. Ya, ini Bapak sampaikan lagi ya. Ini kelompok 1 di sini membahas tentang sholat apa tadi yang Bapak perintahkan? Sholat gerhana. Ya, kelompok 2 tentang sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Kelompok 3 di sini membahas tentang sholat jenazah. Nanti waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan. Sudah 5 menit nanti Bapak akan perintahkan kalian untuk maju ke depan. Nanti bakal ada kesimpulannya dan penutup nanti untuk pembahasan untuk minggu depan. Mana sudah? Ya. Ya, please. Ya, yang masih bingung boleh nanya ya. Ya, tadi Akmal bertanya tadi, ya mungkin masih belum paham, tadi sudah disampaikan. Baik, sudah 5 menit, sudah semua. Ada yang masih belum? Masih belum selesai? Belum ya? Oke. Bentar ya. Di situ berapa menit?
Baik, silakan dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Nah, ya, kelompok 1, silakan maju ke depan. Sini. Nanti kalau ada yang mau nanya silakan ya. Bapak kasih sesi tanya jawab. Ya. Ya, silakan. Dibagi 2, ada yang di sini 3, di sana 3, ya. Jangan di ininya, jangan di cahayanya. Nah, oke, bisa geseran lagi. Oke, untuk kelas 8, perhatikan dengan baik-baik, ya. Jadi di sini kelompok 1 akan mempresentasikan dengan tentang tata cara sholat gerhana. Silakan dibuka. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tata cara sholat gerhana. Di kelompok 1 ada saya yang bernama Satria dan teman saya Akmal Muzaki, Angga Kamil Pratama, Alfabian Pradana, Cherry, Eva, Amanda. Siapapun boleh, Niat pada dasarnya, niat wajib dilakukan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Sebagian ulama khususnya yang mengikuti mazhab Syafi'i berpandangan bahwa untuk membimbing hati niat perlu dihafalkan dalam bacaan yang dibaca sebelum takbiratul ihram. Jika dihafalkan bacaan niat disesuaikan dengan kondisi sholat yang akan dilaksanakan, misalnya jenis khusuf atau khusuf, menjadi imam atau makmum, serta berjamaah atau sebagian berikut. Ini contoh niat yang dihafalkan dalam melaksanakan sholat khusuf dengan sebagai makmum. Usolli sunatan khusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah gerhana 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Takbiratul ihram, membaca takbir sambil mengangkat tangan dan bersedekap. Posisi harus tumanina. Setelah itu membaca doa Membaca surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan bacaan ayat atau surat Al-Quran. Bacaan Al-Fatihah dan ayat atau surah dalam Al-Quran itu dibaca dengan nyaring, baik dalam salat kusuf maupun kusuf. Setelah membaca Al-Quran, Al-Fatihah, membaca surat pendek. Jika bisa, surat pendeknya ada Asy-Syams jika gerhana matahari dan Al-Lail jika gerhana bulan. Ruku pertama, membaca doa ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali.
Berdiri kedua, tidak langsung i'tidal terlebih dahulu. Berdiri dari ruku dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca ayat surah dalam Al-Quran apapun. 6. Ruku kedua membaca doa ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Nomor 7, i'tidal. Setelah ruku kedua lalu i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walaka hamdu mil samawati wa mil min syai'in ba'du. Udah selesai. Sujud pertama membaca doa sujud pertama Subhanallah Rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Duduk Duduk di antara dua sujud membaca doa duduk di antara dua sujud. Robbi firli warhamni wajibri warfaqni warzuqni wadini wafini wafani. Sujud kedua membaca doa sujud kedua Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Berdiri dengan rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Membaca doa duduk tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Membaca doa duduk tahiyat terakhir tahiyatul sampai salam dari sebelah kanan dan salam ke sebelah kiri. Ditutup dengan khutbah gerhana. Setelah sholat selesai disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah terkait gerhana. Terima kasih. sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya boleh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu pada saat rakaat pertama. Jadi kalau sholat gerhana itu rukunya 2 kali, ya. Jadi ada ruku pertama membaca doa ruku Subhana rabbiyal azimi. Jadi setelah ruku, jadi nggak sami Allahu liman hamidah. Jadi kamu langsung bersedekap lagi. Berdiri dari ruku dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca ayat atau surat dalam Al-Quran apapun. Jadi baru nanti setelah kalian takbiratul ihram lagi, kamu ruku lagi, baru sami Allahu liman hamidah. Jadi bagi yang belum pernah tahu salat gerhana itu seperti apa, jadi tadi kelompok 1 menjelaskannya seperti itu. Jadi nanti bakal ada materi lanjutan nanti di minggu depan. Lanjut berikutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan. Ya, oke, baik-baik. Untuk kelompok 2, perhatikan semua ke depan, ya. Perhatikan semua ke depan. Yang pertama, jangan menghalangi ini ya, karena teman kalian ingin melihat hasil presentasi kalian tadi. Setelah kalian berdiskusi selama kurang lebih 7 menit tadi, ya. Jadi silakan dibuka untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Saya namanya Kaisa Alfamazea. Nama saya Novita Nuraini. Nama saya Putri. Nama saya Rahma Malia. Saya Devan Syafri Irawan. Nama saya Dimas Fadila. Nama saya Hanafi. Di sini kita akan menjelaskan tentang tata cara salat istiqa minta hujan.
Yang pertama, niat. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, disunahkan agar memperbanyak bacaan istighfar atau memohon ampun atas segala dosa yang telah dilakukan. Sebab bencana kekeringan dan tidak datangnya hujan pada dasarnya disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, baik dosa yang berhubungan secara langsung dengan terjadinya bencana seperti pengundulan hutan, pembakaran hutan, dan produksi emisi karbon atau dosa-dosa lain yang diperbuat oleh manusia. Pada hari pelaksanaan sholat istisqa disunahkan pula untuk mengenakan pakaian yang digunakan sehari-hari. Jamaah sholat istisqa tidak dianjurkan mengenakan pakaian terbaik seperti pada waktu sholat id. Niat sholat istisqa adalah usolli sunnatan istisqa ini adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah istisqa 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Takbir ihram, membaca takbir sambil mengangkat tangan dan bersedekap. Posisi harus tuma nina, setelah itu membaca doa iftitah. Membaca surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan bacaan ayat atau surah pendek Al-Quran. Bacaan Al-Fatihah dan ayat atau surah pendek dalam Al-Quran itu dibaca dengan nyaring. Ruku, membaca doa ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Iktidal, setelah ruku kedua lalu iktidal membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma sita wa min syai'in ba'du. Sujud pertama, membaca doa sujud pertama Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Duduk di antara 2 sujud, membaca doa duduk di antara 2 sujud. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sujud kedua, membaca doa sujud kedua Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Membaca doa duduk tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Membaca doa duduk tahiyat akhir at-tahiyatu sampai salam dari sebelah kanan dan salam ke sebelah kiri. Ditutup dengan khutbah tentang istisqa. Setelah sholat selesai dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah sholat istisqa disunahkan dimulai dengan bacaan istighfar, yakni 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Khutbah dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Allah, syahadat, salawat, nasihat khususnya, ajakan agar bertaubat. Kemudian berdoa meminta hujan diturunkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya. Ya, untuk sholat istisqa di sini berbeda dengan sholat gerhana ya. Kalau sholat gerhana itu tadi ada 2 ruku. Kalau sholat istisqa itu sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Tapi yang berbeda adalah tetap ada khutbahnya. Jadi setiap akhir itu pasti ada khutbah terkait dengan sholat istisqa. Lanjut untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Ya, silakan kelompok 3, silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Awas. Saya siapa yang mau buka? Silakan dibuka, diperhatikan yang mau buka. Silakan dibuka. Bermana satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tata cara sholat jenazah. Perkenalkan, nama aku Zoya Skirina Syamita. Nama aku Tasya. Nama aku Rehan. Nama saya Rizky. Pertama, niatnya. Seperti umumnya, niat sholat pada dasarnya niat wajib dilakukan di dalam hati bersamaan dengan takbiratullah. Sebagai ulama khususnya mengikuti mazhab Syafi'i berpandangan bahwa untuk membimbing hati, niat perlu dilafalkan dalam bacaan yang dibaca sebelum takbiratullah. Bacaan niat sholat jenazah yang dilafalkan disesuaikan dengan kondisi niat jenazah yang akan dilaksanakan, seperti jenazahnya tunggal ataukah jamak, laki-laki ataukah perempuan, hadir ataukah gaib, serta sendiri ataukah bermakmum kepada imam. Niat untuk jenazah laki-laki, usolli ala hazal maiti arjili arba'a aktobir ratin farda kifaya lillahi ta'ala. Niat jenazah perempuan, usolli ala hazil maitah arba'a takbirat farda kifayati lillahi ta'ala. 2. Berdiri. Salat jenazah wajib dilaksanakan dengan berdiri sebagaimana ketentuan dalam salat fardu, kecuali ada halangan dan menyebabkan tidak bisa berdiri. Jika jenazahnya lelaki, maka posisinya berdiri. Jika dilakukan sendiri atau menjadi imam, sejajar dengan kepala jenazah. Sementara jika posisi jenazahnya perempuan, maka posisi berdiri berada di bagian tengah jenazah. 3. Takbir 4 kali. Takbiratul ihram termasuk dalam hitungan 4 takbir itu. Pendapat yang masyhur berpandangan bahwa 4 kali takbir itu diiringi dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Meskipun demikian, ada sebagian pendapat yang berpandang bahwa mengangkat tangan hanya dilakukan pada waktu takbiratul ihram saja. 4. Takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiran tulil. Takbir kedua, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu siapa lagi? 6. Takbir ketiga, mendoakan jenazah. Pendapat yang masyhur di kalangan umat Islam menganjurkan agar membedakan bacaan doa jika jenazahnya perempuan, yakni dengan mengganti kata pada bacaan doa sesuai dengan jenis kelamin jenazah dari hu menjadi ha. Meskipun demikian, ada sebagian yang berpandangan tidak perlu diubah karena kata ganti itu merujuk pada jenazah yang bersifat umum, bukan pada jenis kelaminnya. Doa untuk jenazah sebenarnya cukup panjang, tapi cukup ditulis versi pendeknya sebagai berikut. Bagi jenazah lelaki, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa faun. Bagi jenazah perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa fauna. Takbir keempat. Sementara ada sebagian yang berpandangan bahwa
bahwa setelah takbir keempat ini tidak ada bacaan yang dibaca lagi. Pandangan itu menyatakan bahwa setelah takbir keempat diam sejenak lalu dilanjutkan dengan salam. Pandangan yang masyhur di kalangan umat Islam berpendapat bahwa setelah takbir keempat membaca doa berikut bagi jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajahu wa la laftina baduhu waqfir lana wallahu. Bagi jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wala taftina badaha waqfir lana wallaha. 8. Diakhiri dengan salam. Tidak ada ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tahiyat akhir. Langsung diakhiri dengan salam ke arah kanan dan ke kiri dalam posisi berdiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, alhamdulillah hari ini kalian sudah mengerjakan apa yang tadi sudah diperintahkan, yaitu tadi membuat presentasi bagaimana caranya untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana, istisqa dan jenazah. Di sini tidak terasa waktu kita sudah selesai. Jadi kesimpulannya di bab hari ini adalah jadi di pertemuan pertama ini kita fokus dulu untuk mengetahui apa itu sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Minggu depan nanti kelompoknya sama seperti ini. Minggu depan kita akan langsung mempraktikkan nanti di kelas tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Oleh karena itu, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 harap dipersiapkan sebaik mungkin. Itu menjadi tugas kalian di rumah untuk persiapan kalian minggu depan untuk maju ke depan untuk tugas, yaitu mempraktekkan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Itu saja yang Bapak ingin sampaikan untuk hari ini. Karena waktu sudah selesai, kita tutup dengan berdoa. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah bil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.